akan mengedepankan sifat tawassutnya, sifat tawazunnya, pertengahannya, menimbang-nimbangnya, maslahatnya, madorotnya. Ada orang puji-pujian, kok cara nahi mungkarnya main cabut colokannya. Itu kalau kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ini di kitab Manahijul Imdadnya, beliau itu menyampaikan siapa orang yang memberi nasihat kepada saudaranya sirron dengan cara sembunyi-sembunyi, maka sungguh orang tersebut telah memberi nasihat dan juga menghormati orang yang diberi nasihat. Atau orang mau mencegah kepada yang mungkar, tapi tidak kemudian di hadapan banyak orang, potensi untuk bisa diterimanya itu jauh lebih besar dibandingkan nahi mungkarnya di hadapan para umum. Bayangkan saja misalnya kita keliru misalnya gitu ya. Saya keingetan itu di YouTube ketika simbah Kiai Haji Mustafa Bisri di pondok pondok almarhum Mbah Yai Hamid Pasuruan, ketika beliau menyampaikan ayat ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Kemudian ada salah seorang santri yang membenahi bacaan beliau bahwa ayatnya bukan yang itu. Innal ladzina qalu rabbunallahu mastaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ada santri yang nyeletuk innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kata simbah Gus kowe keisingan kok kowe gitu ya. Nanti malu sampean itu. Ayat yang saya baca itu yang jelas sharih. Kalau yang sampean tadi baca, nanti kalau saya baca yang itu, itu kan dawuhe malaikat gitu ya. La ya tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, sehingga nanti berasumsi itu kan perkataannya malaikat kepada orang yang istiqomah. Tapi ayat yang dibaca oleh beliau langsung sharih betulan itu. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu kaliber santri ngeritik kiai di depan umum. Yo kisinan tenan. Wong biasa ngaji kitab Al-Ibris kalau gitu. Nah, itu siapa orang yang menasehati orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, itu menasehati betulan. Kata Imam Syafi'i, dan siapa orang yang memberi nasihat alaniyah dengan cara terang-terangan, maka faqad faddahahu wa syanahu, itu telah menyakitinya dan telah membuat jelas, atau bahasa lainnya gini, yang mestinya kesalahan orang ini nggak diketahui oleh orang lain, gara-gara dia nasihatinya di hadapan umum, sampean itu di hadapan banyak orang, mestinya nggak begini bla bla, akhirnya malah jadi tahu orang semua kesalahannya. Walaupun memang bahwa untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini beliau tegaskan Syekh Ihsan Jampes, fayajibu alaihi ayyughayyirahu 'anil al-munkar bi kulli wajhin amkanahu fala yakfi al-wa'dhu mimman amkanahu izalatahu bil yad. Kalau ini berarti ngelihat keterangannya tadi yang Ustaz Akhyar. Ada tingkatan-tingkatan ketika seseorang mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seandainya memang tidak memungkinkan amar ma'ruf nahi mungkarnya itu biliyat, maka apa yang paling memungkinkan bagi dirinya untuk kerjakan, maka kerjakanlah. Dan itu sudah dianggap baik.
itu sudah dianggap bagus. Walaupun tadi yang terakhir misalnya hanya dengan pengingkaran di dalam hati, wis aku gak pati serang kayak gini, cocok belas gitu ya, dalam hatinya itu. Atau ekspresi, hati itu kan tempat rasa, wajah itu ekspresi. Kalau tadi ceritanya dikisahkan nggak mau mengkerut, wajahnya nggak mau cemberut gitu ya. Wajah cemberut itu kan bagian daripada ekspresi. Ketika hati merasa tidak senang, maka nampak dalam wajah itu satu pengingkaran bahwa orang tersebut memang tidak suka dengan kemungkaran yang sedang terjadi. Ya jangan sampai, ya ini di sini juga dibahas sama Syaikhul Jambes. Ya amar ma'ruf nahi mungkar, ya tetap dengan cara-cara yang baik. Di antaranya dengan lemah lembut, tidak dengan bahasa yang kasar. Wong Nabi Musa saja diutus kepada Fir'aun itu dengan kaulan layyina. Nah yang kita hadapi ini nggak lebih jahat daripada Fir'aun. Yang orang-orang berbuat mungkar itu mungkin dia mabuk tapi nggak sampai ngaku jadi Tuhan. Lo Fir'aun itu kan udah kebanget nih ngaku sampai jadi Tuhan itu ya derajat dosanya sudah lebih daripada orang minum-minuman khamar. Maka tetap dengan cara yang apik, dengan cara yang elok, dengan cara yang baik. Ya tadilah orang itu akan lebih merasa menerima kritik, atau kita anggap sekarang misalnya kritikan lah misalnya gitu ya, akan lebih bisa menerima kritikan kalau sifatnya itu individu per individu. Lain ceritanya kalau memang momentumnya adalah momentum forum. Kalau momentum forum itu kan berarti sudah disepakati. Ketika ada hal yang kurang berkenan ya memang harus diucapkan di forum. Tapi ketika yang sifatnya individu, pribadi dengan pribadi, maka baiknya dengan cara yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kau menasehatinya sirron, secara sembunyi-sembunyi, tahu bahasa kita mah face to face. Face to face. Orang ngadu kan nggak face to face, face to face ya. Ketemu wajah dengan wajah, empat mata, lah itu menasehati yang benar. Tapi kalau seorang ulama, seorang kiai, seorang guru, seorang ustaz, jangan kemudian nanti ketika berceramah menyampaikan hal-hal yang ma'ruf kemudian dituding, nggak ikut Imam Syafi'i, menyakiti itu. Ya kapan ngajinya begitu? Ketika forumnya forum terbuka, ada jamaahnya, ada ustadz yang menyampaikannya, maka maklum ketika misalnya khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kok malah kemudian itu nanti dihilangkan, nanti ya ittaqullahnya sendiri-sendiri aja. Nanti kalau saya sudah turun tak panggil satu sampean taqullaha haqqa tuqatih, masuk ke tempat istirahat misalnya atau ke ruang sound system yang kosong. Nah ini nggak mungkin begitu. Jadi kondisional perlu dilihat. Kemudian apa yang sedang kita hadapi ini kejadiannya. Bagi seorang yang memiliki kekuatan dalam hal ini, misalnya seorang amir, kalau saya lihat tadi di sini sepintas ya hampir kebanyakan yang amar ma'ruf wan nahyu anil mungkar dilihat itu lebih kepada seorang penguasa, karena memang satu dia memiliki otoritas, yang kedua dia ya memiliki di bawah perundang-undangan. Kemudian ada alat-alat yang bisa digunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Orang korupsi, cara nahi mungkarnya bagaimana? KPK yang manggil. KPK-nya korupsi,
siapa yang manggil? Jaksa yang manggil. Jaksanya korupsi, siapa yang manggil? Polisi yang manggil. Polisinya korupsi, siapa yang manggil? Nah, bingung sudah itu lah. Bingung itu ya. Nah, jadi berarti udah dalam satu sistem, satu lingkaran. Jadi jangan-jangan nanti masuknya ketika di akhirat rajulun yata'allahu. ya ta'allahu, yang di dunianya dia nggak kenal, tiba-tiba di akhirat protes. Ngapain kamu deket-deket? Kita nggak pernah kenal, ngapain deket-deket? Ya dulu sampean ngelihat saya berbuat mungkar tapi didiemin. Nah, maka butuh kesadaran tiap individu kita untuk mau menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kondisi situasi yang sedang kita hadapi. Disesuaikan dengan kondisi situasi yang sedang kita hadapi. Ya misalnya kalau dalam keluarga lah, nyuruh anak kita sholat itu kan amar ma'ruf. Anak tidak mau sholat kemudian kita cegah, kan berarti nahyu anil mungkar. Bahkan dengan ucapan itu saja nggak harus selalu ucapan yang sholat itu baik, meninggalkan sholat itu buruk. Bahkan yang namanya mencegah kemungkaran, ya mungkar ini boleh bermakna sesuatu yang membahayakan apa saja sifatnya. Ada orang buta, jalan, di depannya ada lubang. Makna fabilisani itu boleh jadi bisyahin, dengan cara berteriak misalnya, "Oi, lubang, oi, mikir." Itu ya sudah bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi cakupannya itu tidak selalu hal yang berkenaan dengan mungkarat, dengan maksiat, tapi hal-hal yang bisa mendatangkan madarat terhadap sesama individu dan lain sebagainya. Ya, kita kelewatkan gara-gara coba tuh. Bukankah bagian dari bil ma'ruf itu menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di tengah jalan, kemudian orang selamat lewat jalanan itu? Bukankah itu bil ma'ruf? Bukankah itu hal-hal yang baik yang kadang-kadang kita suka acuh tuh? Begitu ngelihat ada batu, naik motor udah kelewat, pikiran kita kan satu, paling digeser sama yang di belakang. Yang di belakang lewat, pikirannya sama, ntar geser lagi yang di belakang. Sampai akhirnya ada kejadian yang jatuh kecelakaan. Coba tahu tadi saya geser, gak jadi tuh orang jatuh ya, kaset. Udah lewat amar ma'ruf nahi mungkar. Itu hal-hal kecil yang ada di sekitaran kita, di lingkungan kita. Matur suwun.